Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dewan Juri sekalian, perkenalkan nama saya Bagus Alfian Pujo Santoso dari Politeknik Negeri Banyuwangi. Untuk saat ini saya berkesempatan jadi pembicara dua di tim kami, di mana kami mengangkat tentang Omnibus Law. Omnibus Law kenapa diadakan atau diberlakukan di Indonesia? Karena memiliki satu tujuan besar, yakni untuk menyederhanakan obesitas regulasi. Perlu kita ketahui bersama, di Indonesia sendiri masih berbelit-belit untuk sistem regulasi ketatanegaraan. Sehingga memberikan adanya penyederhanaan obesitas regulasi akan mempermudah proses sehingga tidak panjang, terlebih ketika untuk menghadapi situasi yang darurat atau situasi yang genting. Setelah dilakukan survei oleh pemerintah, ada 26% masyarakat mengetahui. Dari total tersebut, sebanyak 52% justru mendukung adanya penerapan Omnibus Law, 37% tidak mendukung, dan sisanya 11% tidak memberikan respon atau tidak memberikan jawaban sama sekali. Padahal kenyataannya ketika Omnibus Law itu diterapkan memberikan dampak positif beberapa kepada masyarakat itu sendiri. Di mana yang pertama adalah membuka lapangan pekerjaan. Ketika investasi di Indonesia dibuka secara besar-besaran, di situ akan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya para lulusan-lulusan yang baru lulus dan bingung untuk mencari pekerjaan di mana mereka untuk bekerja itu sendiri. Yang kedua adalah meningkatkan kepastian berusaha. Dengan adanya investasi di Indonesia yang dibuka besar-besaran, akan memberikan kepastian para masyarakat, khususnya para lulusan seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mendapatkan lapangan pekerjaan sesuai dengan kapasitas atau keadaan yang ada sekarang. Yang ketiga adalah memberikan kemudahan UMKM. Katanya adanya Omnibus Law tidak memberlakukan atau tidak mempedulikan rakyat kecil. Itu justru salah, karena pada salah satu pasal di RUU Cipta Kerja tertuliskan bahwasanya di pasal 96 berbunyi pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan melaksanakan pendampingan bagi UMKM dalam penyediaan mulai dari sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Setelah itu adalah muncul di pasal 117 RUU Cipta Kerja yang berbunyi penguatan BUMDes dijadikan sebagai salah satu prioritas untuk pemerataan ekonomi terwujud maksimal. Di situ sudah membuktikan bahwasanya dengan adanya Omnibus Law, pemerintah juga mempedulikan rakyat kecil. Tertuliskan pada BUMDes dijadikan sebagai optimalisasi untuk pemerataan ekonomi sehingga daerah per daerah tidak akan terjadi ketimpangan ekonomi itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, RUU Cipta Kerja tidak hanya berimplikasi pada sektor ketenagakerjaan saja, tetapi kemudahan berusaha sehingga tercipta penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat itu sendiri. Selain itu, situasi kerja berbeda dengan tahun 2003, di mana kita lebih fokus pada sistem yang lebih rigid. Dan sekarang di tahun 2020 kita memasuki sistem digitalisasi, sehingga memerlukan percepatan langkah ataupun langkah taktis yang lain untuk segera menyelesaikan permasalahan yang ada, terlebih di masalah perekonomian. Mengapa Omnibus Law perlu diterapkan di Indonesia itu sendiri? Karena yang pertama, angkatan kerja baru terus bertambah, bahkan mencapai 2 juta, sedangkan jumlah pekerja informal mencapai dominasi sekitar 74,1 juta pekerja, dan pekerja formal mencapai 55,3 juta pekerja. Selain itu adalah pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi 6% atau lebih per tahunnya untuk membuka lapangan kerja baru guna menampung 2 juta pekerja baru yang ada dan untuk mengatasi 7 juta jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi memerlukan investasi baru sebesar 4.800 triliun, di mana setiap 1%-nya pertumbuhan memerlukan 800 triliun. Untuk itu, pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan perluasan lapangan kerja, juga memerlukan investasi upaya perlindungan tenaga kerja itu sendiri. Sehingga lapangan kerja baru dan peningkatan kapasitas perlu penggabungan regulasi secara menyeluruh. Karena sebagai pemerintah, fokus dan prioritas utama adalah terkait makro atau secara menyeluruh di negaranya sendiri, bukan untuk terkait beberapa pihak. Sehingga dengan adanya Omnibus Law itu sendiri akan memberikan kesejahteraan atau akan mengatasi salah satu permasalahan di Indonesia yang masih ada, yakni terkait pengangguran dan perekonomian yang tertimpangan antara daerah lain dan juga daerah lain, sehingga diperlukan adanya Omnibus Law itu sendiri. Sehingga kami menyetujui dan dengan bangga menyatakan bahwasanya Omnibus Law perlu dilakukan di Indonesia untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti yang saya jelaskan. Sekian, terima kasih.